kasus ini menjadi pelaku utamanya adalah si Richard. Ya, Richard. Padahal Richard ini cuma tumbal dari kebiadaban suami istri yang jahat ini, yang biadab ini, Ferdy Sambo sama Putri. Ya, makanya Nyai waktu di vlognya sebelumnya kan Nyai bilang bahwa ada wacana yang memang sengaja mereka bikin bahwa Richard inilah pelaku utamanya. Kalau Ferdy mah nggak salah, Putri mah nggak salah, cuma korban prank. Ya, namanya juga pengacara dibayar, mereka itu dibayar untuk membela orang yang salah. Jadi yang dimakan anak istrinya ya uang-uang dari hasil membela orang yang salah. Ya, semoga nih pengacaranya Ferdy Sambo selamat dunia akhirat kalian 7 turunan. Ya, harusnya kalian tuh membela orang yang tidak bersalah seperti Richard, bukan membela pembunuh baik, pembunuh berencana seperti si Ferdy Sambo. Ya, jangan karena uang kalian tuh membeli hukum, memutarbalikkan hukum di negara ini. Kalian jangan hanya memikirkan hidup di dunia, pikirkan hidup di akhirat. Ya, dari awalnya udah mengatakan ya bahwa ada wacana skema untuk menyudutkan Richard. Nah, ini kita berharap sekarang ke hakim nih. Semoga Pak Hakim ini betul-betul dia akan membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Takutnya masuk angin lagi hakimnya kan, yang selama ini dibilang seolah dia membela Richard. Ya kan, itu kan biasa aja, bisa aja sinetron. Namanya juga kasus pembunuhan berencana ini juga pemainnya amatiran semua kan ya. Lihat aja udah kayak sinetron India gitu loh. Ya, ini pernah lihat nggak teman-teman sinetron India? Ya kayak gini nih. Hukum di India itu bisa dibeli karena orang kaya. Karena orang kaya. Jadi orang-orang kecil itu ya menikmati hukuman yang semestinya mereka tuh tidak diperlakukan tidak adil gitu ya. Makanya Nyai jujur aja, kenapa Nyai betul-betul sangat gregetan sama kasusnya si Ferdy Sambo ini ya, karena korban-korbannya banyak dan orang-orang yang tidak bersalah. Karena pelakunya si biadab si Ferdy Sambo sama Putri itu pelaku utamanya. Nah, Nyai sih berharap alam semesta yang akan menghukum mereka. Kalau memang nanti keputusannya dibilang Richard adalah pelaku utamanya, ya kita lihat aja. Indonesia akan digoncang oleh segala bencana alam. Ya. Kenapa? Alam juga murka sama manusia-manusia biadab kayak Ferdy. Alam semesta ini juga marah lihat manusia-manusia jahat yang menindas orang-orang kecil, orang-orang yang nggak mampu. Itu Nyai katakan, ya. Nyai udah punya feeling dari awal. Kenapa Nyai diam, Nyai tidak banyak berkomentar? Karena Nyai udah muak sama kasus ini, udah bosan gitu ngeliat permainan kotor, ya. Kasian itu orang-orang yang nggak bersalah, anak buahnya yang nggak bersalah terlibat, mereka nggak tahu apa-apa. Tapi akhirnya mereka diberhentikan secara tidak hormat. Yang kasihan itu anak istri mereka yang menjadi korban. Di mana otak kau Ferdy Sambo? Kau pikirkan Ferdy, jangan hanya kau aja yang pengen lolos. Makanya kalau kau nggak mau dijerat hukum, kau jangan bunuh anak orang. Kau pikir anak orang itu kucing, kau bunuh-bunuh sembarangan aja. Sekarang kau bertanggung jawab karena perbuatan kau itu. Ya, kalau Nyai jujur aja, sampai Ferdy Sambo ini tidak dijatuhi hukuman mati atau tidak dihukum 20 tahun penjara, waduh, hakimnya luar biasa itu, nanti dapat azab dari Allah itu. Ya, hakim harus bertindak tegas, jangan masuk angin. Soalnya Nyai itu feeling Nyai ya, ini beberapa orang yang dimintai keterangan, mau itu saksi ahli, mau apa, itu udah mendapatkan amplop gitu loh. Ya namanya juga orang kaya yang membunuh anak orang, ya kan, pasti dia akan sebar duit mana-mana, berusaha, jangan bilang ya Ferdy itu salah, jangan bilang aja Ferdy itu tidak bersalah, dia hanya membela harta martabatnya. Emang dia punya harga diri si Ferdy? Kalau Nyai lihat, kalau manusia yang punya harga diri, dia tidak akan bertindak seperti itu, ya. Kalau dia punya agama, dia punya otak untuk membunuh anak orang, gitu loh. Maaf ya teman-teman, ini ada sedikit goncangan karena namanya juga lagi di jalan ya, Nyai bikin vlog, jadi goyang-goyang begitu gitu. Ya itu gemes aja ngeliat tayangan TV semalam yang Nyai lihat itu. Ya mereka mengarahkan, memang pengacara si Ferdy ini memang sengaja mengarahkan semua kesalahan itu adalah di tangan Richard. Richard itu tumbal. Makanya Nyai waktu lihat sidangnya mereka itu kelihatan sekali kok pengacara Ferdy ini sengaja mengatakan bahwa Richard ini pembohong, tidak konsisten. Karena apa? Mereka ingin membuat justice collaboration-nya si Richard ini
dibatalkan dan jadilah si Richard pelaku utama. Ya, dan Ferdi ini bebas, si Putri juga bebas. Si nenek-nenek yang sok cantik ini. Ya enggak? Jujur gemes sekali gitu loh. Berdoa betul-betul ya, kalau sampai hakim tidak menjatuhkan hukuman yang berat untuk Ferdi Sambo dan si Putri nenek-nenek itu, ya kan? Waduh, Pak Hakim, ingat ya Pak Hakim ya, Anda tidak hidup hanya di dunia, tapi segala perbuatan Anda akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang harus Anda takuti. Mungkin uang itu mungkin di dunia bisa dipakai, Pak, tapi nanti kalau kita mati itu harta benda itu dengan berlaku sama sekali. Semua tidak ada harganya lagi kalau kita udah mati, nggak akan dibawa mati. Jadi ingat ya Pak Hakim, semoga Pak Hakim tidak masuk angin. Itu aja, sekarang semua keputusan ada di tangan hakim. Semoga Pak Hakim tidak masuk angin. Semoga Pak Hakim tidak masuk angin. Atau Indonesia akan digoncang musibah yang sebesar-besarnya kalau keadilan bagi orang kecil tidak ditegakkan. Oke? Salam kebenaran. Oke, luar biasa sekali ya pernyataan daripada Nyai Dewi Tanjung. Suatu harapan supaya kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, karena sebenarnya juga memang kasus ini sudah terlalu lama ya. Dan ini bukan hanya sebuah indikasi, tetapi ini sudah menjadi kecurigaan dari setiap orang yang mengikuti kasus ini, karena terlalu lama dan terlalu berbelit-belit dalam menangani kasus ini, seperti bikin greget ya, kenapa tidak langsung diputuskan dan kenapa banyak sekali saksi inilah ya, sehingga menghabiskan banyak waktu. Dan diperkirakan di bulan Januari ini tahanan hakim terhadap Ferdi Sambo itu akan selesai dan bisa dijadikan sebagai orang yang bebas demi hukum. Baik, kita akan lihat berita ini teman-teman ya. Sidang Ferdi Sambo riuh dengan tawa buntut pertanyaan jaksa ke ahli. Kita akan buka beritanya, apa yang mau disampaikan di sana, dan kita juga akan komentari nanti. Teman-teman juga bisa memberikan komentar, silakan tulis di kolom komentar yang tersedia. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, Nofriansah Yosua Huta Barat, yang sampai saat ini belum jelas hukuman terhadap para tersangka yang melakukan tindakan yang tidak senonoh ini. Sidang Ferdi Sambo riuh dengan tawa buntut pertanyaan jaksa ke ahli. Ini dia, sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat riuh saat jaksa tanya soal catatan yang dibawa ahli pidana Unhas, Said Karim. Jaksa mengaku penasaran akan catatan yang dibawa Said. Said Karim dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 3 Januari 2023. Keriuhan berawal saat jaksa tiba-tiba mengaku penasaran dan bertanya tentang isi catatan yang dibawa Said. Jaksa mengatakan Said membaca catatan saat ditanya oleh pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Saudara ahli ya, sebelum saya bertanya tadi, saya lihat waktu ditanya penasihat hukum, ada catatan yang saudara ahli baca, maksudnya itu catatan yang ahli bikin sendiri, kesimpulannya, atau mungkin dari yang lain, tanya jaksa. Said pun menjawab soal isi catatan itu. Said mengungkapkan catatan itu berisi prediksi kemungkinan pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya saat di persidangan. Oke, itu catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, jawab Said. Jaksa mengaku bertanya itu hanya untuk memastikan. Jaksa menyebut Said selalu melihat catatan tersebut saat penasihat hukum Sambo bertanya. Setelah ditanya penasihat hukum, saudara melihat itu, saya memastikan saja, kata jaksa. Said lalu
menimpali pertanyaan jaksa. Guru besar Universitas Hasanuddin ini menyebut dirinya sering lupa dan melihat kembali catatan yang telah dibuat. Said kini bertanya balik ke jaksa, apakah salah jika dirinya membaca catatan itu? Ya, kadang-kadang saya manusia biasa sih. Untuk memastikan jangan sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa salah? Apa yang salah dengan membaca? Tanya Said. Gak ada yang salah, saya cuma ingin tahu saja, kata jaksa pertanyaan. Jaksa itu disambut tawa Said dan pengunjung sidang pada saat itu. Ya, oke teman-teman, bagaimana tanggapannya? Sekali lagi silakan tulis ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Pastikan kita mengikuti berita ini dengan baik untuk kita bisa paling tidak memberikan perhatian supaya juga nanti dalam keputusan yang dibuat oleh hakim itu bisa berpihak kepada hukum ya, sesuai dengan hukum yang berlaku saja, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi ya, sesuai apa yang dituliskan oleh hukum saja. Aturan-aturan yang ada di Indonesia itu diberlakukan baik kepada Verdi Sambo maupun juga kepada pihak-pihak lain. Verdi Sambo didakwa pembunuhan berencana. Verdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer, Budi Anglumiu, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain, ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022 yang lalu. Verdi Sambo dan kawan-kawan diadili dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Verdi Sambo didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Verdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Itu adalah yang menjadi dakwaan terhadap kasus Verdi Sambo ini ya. Baik teman-teman, sekali lagi jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Sampaikan apa yang teman-teman ingin sampaikan. Kita bersyukur ada orang-orang seperti Nyai Dewi Tanjung adalah orang yang konsisten sejak awal untuk menyuarakan kasus pembunuhan ini supaya dapat terselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan berbelit-belit, juga jangan merugikan pihak manapun. Keadilan harus ditegakkan untuk siapa saja warga negara Indonesia. Entah itu masyarakat biasa, entah itu aparat atau siapapun, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih, dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.